Bab 256, siapa? Tim terus berjalan, namun seluruh suasana telah berubah. Sebelumnya, tim merasa profesional, tenang, dan tenang. Kini, ada kemarahan dan permusuhan di udara. Selama 1 jam berikutnya, Sang menemukan monster tahap umum awal lainnya dan membuat tim menghindarinya. Kemudian, mereka akhirnya menemukan monster tahap umum awal berikutnya. Meskipun ada permusuhan di udara, kerja tim tetap sempurna, dan semua orang melakukan tugasnya. Satu-satunya perbedaan adalah kurangnya komunikasi setelah binatang itu mati. Astor mencoba membangkitkan semangat semua orang, tapi dia kebanyakan diabaikan. Pada akhirnya Astor hanya bisa menghela nafas dan menunggu perburuan selesai. 2 jam kemudian, tim telah memburu 2 binatang lagi, hanya menyisakan 1 tempat terbuka di Space Ring Sarah. Ini adalah hari yang sangat menguntungkan bagi mereka. Bahkan dengan bagian Sang, mereka semua telah memperoleh emas senilai beberapa hari dalam beberapa jam ini. Berburu di gua memang berbahaya tetapi sangat menguntungkan. Sarah memutuskan bahwa tim akan berjalan kembali. Jika mereka bertemu binatang lain dalam perjalanan mereka, bagus, tetapi jika tidak, tidak apa-apa. Menjadi terlalu serakah dan menjauh dari pintu keluar adalah resep bencana. Tim menghindari beberapa binatang buas dalam perjalanan pulang, dan semuanya berjalan lancar. Begitulah, sampai suatu saat tertentu. Mata Sang tiba-tiba menyipit. Kamu lari kembali, Sang berteriak sambil mengeluarkan pedang besarnya. Sudah waktunya aku melakukan pekerjaanku. Elver dan Astor memandang Sang dengan bingung dan terkejut sementara Sarah menyipitkan matanya. Kamu mendengarnya, Sarah berteriak sambil melaju. Pindahkan. Saat Sarah pergi, Elver dan Astor menatap Sang dengan gugup. Kemudian, mereka merasakan getaran yang datang dari dalam tanah. Ini berarti ada sesuatu yang berat sedang menuju ke arah mereka. Jangan khawatir, aku yakin, kata Sang dengan tenang. Astor dan Elver mengangguk ketika mereka mendengar suara Sang dan mengikuti Sarah. 3 detik kemudian, semua orang telah meninggalkan terowongan tempat Sang berada. Dan binatang itu tiba. Sang telah merasakan binatang itu mendekat, tapi dia tidak yakin apa sebenarnya binatang itu sampai dia melihatnya. Dan ketika dia melihatnya, dia mengerutkan kening. Hebat, benda itu masuk daftar hitam, pikir Sang dengan kesal. Sebuah bola raksasa berwarna coklat kekuningan sedang menggelinding di lereng menuju Sang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa benda ini adalah binatang buas karena bolanya terlalu halus. Namun, Sang tahu apa itu. Trenggiling terowongan. Trenggiling terowongan adalah binatang buas yang memiliki afinitas bumi. Mereka terkenal karena berubah menjadi bola dan menggulingkan lawannya dengan eksterior yang keras dan beban yang berat. Alasan mengapa trenggiling terowongan masuk daftar hitam adalah karena mereka menjaga terowongan tetap mulus dan keras. Mereka pada dasarnya bertanggung jawab menjaga gua agar tidak runtuh. Selain itu, mereka tidak terlalu menyukai manusia dan berusaha menghindarinya. Terakhir, mereka juga suka ngemil di Swamp Millipedes. Tak heran jika benda ini masuk daftar hitam karena begitu banyak manfaatnya bagi lingkungan. Ketika Sang melihat bahwa itu adalah terowongan trenggiling, dia melompat mundur untuk memblokir pintu masuk terowongan tempat timnya melarikan diri. Kemudian, Sang mengeluarkan pedangnya dan meninju sisinya. CLIINNNGGGG. Pedangnya bergetar keras, suaranya bergema di seluruh gua. Trenggiling terowongan mendengar suara tersebut dan kembali ke bentuk normalnya dalam sekejap. Transformasinya sangat mulus dan cepat. Trenggiling terowongan sangat rentan terhadap suara logam. Mengapa? Karena pemburu manusia selalu menggunakan logam sebagai senjatanya. Suara dering logam kemungkinan besar berarti ada manusia di dekatnya. Segera setelah trenggiling terowongan kembali ke bentuk normalnya, ia melihat sekeliling dan memperhatikan Sang. Kemudian, ia berubah menjadi bola lagi dan meluncur ke terowongan yang berbeda. Sang melihat saat trenggiling terowongan melarikan diri ke terowongan lain dengan alis berkerut. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Jika ia sedang berburu, ia tidak akan membuang banyak energi untuk berguling dengan kecepatan seperti itu di lereng. Ia malah akan mendaki lereng dengan kakinya. Apakah dia takut pada sesuatu? Pada saat itu, Sang merasakan sesuatu yang lain datang dari terowongan di mana terowongan trenggiling baru saja datang, dan ada sesuatu yang mengeluarkan semacam mana kegelapan yang keruh. Itu bukan mana kegelapan murni, yang berarti benda ini tidak memiliki afinitas kegelapan murni. Itu mungkin memiliki afinitas campuran yang mencakup kegelapan. Mata Sang menyipit saat dia merasakan mana. Benda itu menyerap cukup banyak mana kegelapan. Beberapa detik kemudian, Sang melihat benda itu mencapai puncak lereng, dan berhenti di pintu masuk terowongan tempat Sang berada saat ini. Ia memindai terowongan sebentar dan kemudian fokus pada Sang. Mereka sudah pergi. Bagus. Ya, itu adalah manusia. Di pintu masuk terowongan berdiri seorang pria berambut hitam dan berjubah ungu. Matanya tampak tanpa emosi dan bosan. Dan di samping pria itu, melayang fokus. Berdasarkan petunjuk konteks, Sang dapat dengan cepat membuat gambaran kasar tentang pria ini. Afinitas racun pertengahan mahir. Sang menyipitkan matanya. Sesuatu dalam dirinya memberitahunya bahwa pria ini tidak ada di sini untuk bertukar salam. Sang juga ingat apa yang baru saja dikatakan pria itu. Apakah dia menakut-nakuti terowongan trenggiling sehingga Sang dan timnya terpaksa berpisah? Tapi kenapa? Apa yang diinginkan pria itu? Butuh waktu hampir 6 bulan untuk menemukanmu, komentar pria itu datar.
Sepertinya kamu menghilang, Sang. Apa yang kamu inginkan? Sang bertanya dengan mata menyipit. Pria itu berhenti sekitar 30 meter dari Sang. Kemudian, fokusnya mulai bersinar. Itu sudah menyiapkan mantra. Kamu membuat marah seseorang yang tidak seharusnya kamu marahi, kata Sang Adept. Sang mengerutkan alisnya. Dia telah membuat marah seseorang. Dan itu terjadi lebih dari 6 bulan yang lalu. Saat itu, Sang sedang berlatih bersama dekan untuk persiapan misinya di medan perang. Jadi, itu pasti sudah terjadi bahkan sebelum prosedurnya dilakukan. Namun, Sang tidak bisa memikirkan siapapun yang mungkin akan membuatnya marah. Dia kebanyakan bertindak sendirian, dan dia belum membunuh banyak manusia saat itu. Satu-satunya manusia yang dia bunuh adalah para bandit pengemis, tapi mereka jelas tidak memiliki sarana untuk mempekerjakan seorang Myth Adept dengan fokus untuk menghadapinya. Maukah kamu mati saja? Tanya Sang Mahir. Dan kemudian, fokusnya menembakkan mantranya ke arah Sang. Bab 257, Ahli Racun. Bang, Sang segera menggunakan lengan kirinya untuk menembak dirinya sendiri ke kanan. Sesaat kemudian, sebutir lumpur ungu menghantam tempat Sang baru saja berada. Lumpur yang ada sudah cukup untuk menutupi seluruh tubuh Sang. SSSSSSSSS. Suara mendesis yang keras dan bernada tinggi datang dari lumpur saat itu membuat lubang di tanah. Sang mengertakkan gigi. Ini merepotkan. Mantra penyihir racun tidak terlalu cepat, tapi sangat efektif melawan manusia. Mengapa cara-cara tersebut sangat efektif? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh lingkaran sihir pelindung di seragam Sang terhadap hal itu? Tidak ada apa-apa. Setiap kali Sang melawan penyihir, dia selalu mengandalkan seragamnya, dan dia pasti menggunakan lingkaran sihir untuk keuntungannya di masa lalu. Ini tidak akan berhasil melawan Poison Adept. Mantra ini disebut Sludge Bolt, dan jika Sang terkena, dia pasti akan mati. Ahli racun mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa Sang telah menghindar. Dia sama sekali tidak menduga hal itu. Sasarannya, Sang, seharusnya adalah seorang prajurit tahap umum awal yang baru saja maju. Kecepatannya seharusnya tidak cukup cepat untuk menghindari Sludge Bolt. Tentu saja, ahli racun telah menyadari bahwa Sang entah bagaimana telah mencapai tahap umum awal, tapi itu masih belum cukup untuk menghindari Sludge Bolt. Ahli racun adalah mahir pertengahan. Dia satu tingkat di atas prajurit ini. Namun, prajurit ini berhasil menghindari mantra yang datang dari penyihir satu tingkat di atasnya. Ini sungguh tidak biasa. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Namun, ahli racun tidak panik. Jadi bagaimana jika targetnya menghindari Sludge Bolt? Dia hanya perlu menggunakan mantra yang berbeda. Bang, Sang menyerbu ke arah Adept dengan seluruh kecepatannya saat dia menyiapkan pedangnya. Ahli racun mulai melantunkan mantra yang berbeda. Sang mencapai musuh dengan sangat cepat karena jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Lagi pula, mereka tidak bertarung di tempat terbuka tapi di dalam gua. Bang, pedang berat Sang menghantam mana shield milik Poison Adept dan memantul. Alis si ahli racun terangkat karena terkejut. Banyak sekali mana yang baru saja habis. Tidak masalah, pikir ahli racun. Sedetik kemudian, mantranya selesai, dan tangannya menunjuk ke arah Sang. Mata Sang bersinar. Berkat pelajaran menyeluruh dari wakil dekan Ranos, Sang tahu persis jenis mantra apa ini. Kamu bisa mati sekarang, kata ahli racun dengan tenang. Bang, kaki Sang meledak dengan es, dan dia melompat ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tidak terlalu cepat. Sesaat kemudian, gelombang raksasa air ungu keluar dari mana shield milik Poison Adept dan menyapu seluruh gua. Gelombang lumpur. Itu adalah nama mantra itu. Harganya beberapa kali lebih banyak mana daripada Sludge Bolt, tapi pada dasarnya tidak bisa dihindari oleh siapapun yang dekat dengan mage. Tentu saja, penyihir bisa menggunakan mana step untuk melarikan diri, tetapi Sludge Wave tidak dirancang untuk menghadapi penyihir. Itu adalah mantra yang khusus dibuat untuk membunuh sekelompok besar prajurit. Sang nyaris berhasil menghindari gelombang lumpur dengan ledakan esnya dan terus terbang ke atas. Denting. Saat Sang menghantam langit-langit, dia membenamkan pedangnya ke dalamnya secara diagonal, memungkinkan dia untuk menggantung di sana. Jika terenggiling terowongan tidak mengeraskan dinding selama bertahun-tahun, langit-langitnya akan runtuh karena beban Sang. Sang mengertakkan gigi saat napasnya terhenti. Gas beracun yang datang dari bawahnya membakar kulitnya dan bahkan sedikit bagian dalam tubuhnya. Kalau saja gas beracunnya sudah separah ini, seberapa mematikankah lumpur itu sendiri? Ahli racun menatap Sang dengan tenang. Dia tidak mengira dia akan menghindari gelombang lumpur, tapi ini bukan masalah. Banyak penyihir brilian yang telah merancang mantra ini selama bertahun-tahun tidak akan mengabaikan serangan sederhana seperti melompat. Jika lompatan berhasil, mantra pada dasarnya tidak akan berguna. Sang memandangi lautan racun di bawahnya dengan mata menyipit. Lumpur tidak akan hilang selama lebih dari setengah menit. Jadi bagaimana jika seorang pejuang melompat? Selama mereka tidak bisa terbang, mereka akan tetap mendarat di lumpur. Pada saat itu, fokus ahli racun mulai bersinar. Ia telah selesai mempersiapkan mantranya. Sesaat kemudian, Sludge Bolt menembak ke arah Sang. Bang, Sang mencabut pedangnya, terjatuh sebentar, dan melepaskan ledakan es lagi dengan lengan kirinya. Bang, kemudian, Sang mendarat di salah satu dinding terowongan dan bergelantungan di sana. Di tempat Sang baru saja berada, Sludge Bolt menghantam langit-langit, dan langit-langit mulai menghilang di tempat itu.
Sebagian besar lumpur juga jatuh ke tanah, meninggalkan gas berwarna ungu. Ahli racun itu mengerutkan kening karena kesal. Kemudian, fokusnya telah menyiapkan mantra lain. Sludge Bolt lainnya kemudian, dan sang digantung di bagian lain langit-langit. Berapa lama kamu berencana meneruskan ini? Adep bertanya sambil menembakkan Sludge Bolt lainnya dari fokusnya. Kamu tahu kalau aku sedang memulihkan mana sekarang. Mengucapkan mantra dengan fokus tidak menghabiskan manaku. Bang, Sang menghindari Sludge Bolt lainnya. Ini adalah yang ketujuh. Saat ini, seluruh tubuh Sang sudah mengepul. Dia telah menggunakan bagian tubuhnya yang berbeda untuk menggunakan Ice Blast untuk menghindar, dan dia berada pada batas kemampuannya. Apakah kamu benar-benar tahu seberapa cepat seorang adep memulihkan mana? Si ahli racun bertanya dengan kesal sambil menembakkan Sludge Bolt lainnya. Pada saat efek Sludge Wave berakhir, aku telah memulihkan semua mana yang aku keluarkan. Ini akan berlanjut tanpa batas waktu, dan pada akhirnya kamu akan mati. Bang, Sludge Bolt lainnya menghantam tempat Sang baru saja berada. Atau kamu berencana melarikan diri ke terowongan lain? Tanya ahli racun. Saat ahli racun menembakkan Sludge Bolt lagi ke arah Sang, dia melihat ke pintu masuk lainnya. Jika Sang benar-benar berhasil melarikan diri, itu bisa merepotkan. Yah, bagaimana kalau aku membuat terowongan lainnya runtuh? Kata ahli racun sambil menyeringai. Fokus terus menembaki Sang dengan Sludge Bolt saat Adep menyiapkan Sludge Wave lainnya. Siapa? Gelombang sludge lainnya meninggalkan mana shield milik Poison Adep. Sebagian besar gelombang memenuhi terowongan dengan lumpur karena sebagian gelombang menghanyutkan salah satu pintu masuk. Dinding dan langit-langit salah satu pintu masuk mulai mendesis hingga BOOOM. Pintu masuknya runtuh. Pada saat itu, ahli racun mendapat ide lain. Bagaimana kalau kita membuat lautan racun? Dia dengan keras bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, ahli racun melepaskan gelombang lumpur lagi untuk meningkatkan jumlah lumpur di dalam terowongan. BOOOM. Pintu masuk lainnya runtuh. Cek. Pada saat itu, langit-langit di lokasi Sang saat ini runtuh, dan Sang terjatuh. Fokus melepaskan Sludge Bolt, dan Sang menghindar dengan Ice Blast lainnya, menyebabkan lengan kirinya terbakar parah. Sang melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa gas beracun telah merusak langit-langit dan dinding. Semakin sulit bagi Sang untuk menjaga dirinya tetap berada di atas lautan racun. Selain itu, hanya ada satu pintu masuk yang tersisa. Pada saat itu, ahli racun sepertinya terbang ke langit saat dia mulai melayang. Namun, dia tidak benar-benar terbang. Itu hanyalah mana shield yang mendorongnya ke atas saat itu mengisolasinya dari racun di sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa ahli racun berada di tengah-tengah sebuah bola, berenang di lautan racun. Beberapa detik kemudian, ahli racun muncul di dekat pintu masuk terakhir. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri sekarang, katanya sambil menyeringai. Mata Sang menyipit. Mata Sang membelalak ngeri. Dia baru saja mendengar suara Astor dari pintu masuk terakhir. Ahli racun, yang berdiri di dekat pintu masuk itu, melihat ke dalamnya dan mengerang. Hebat, sekarang aku harus membunuh mereka juga. Semoga kamu bahagia, ucapnya pada Sang dengan kesal. Kemudian Sang mendengar dengan ngeri bagaimana ahli racun menyiapkan gelombang lumpur lainnya. Manusia, siapa kamu? Sang mendengar suara Elfer datang dari pintu masuk. Namun, ahli racun tidak menjawab. Setidaknya, sampai Sludge Wave-nya siap. Tidak terlalu penting, kata ahli racun dengan nada bosan. Tim memandang Adep dengan bingung sebelum mereka melihat pemandangan di belakangnya. Mata mereka membelalak kaget, tapi sudah terlambat. Poison Adep melepaskan Sludge Wave-nya. Bab 258, mengejar. Sang mengertakkan gigi, bukan karena panik atau takut, tetapi karena frustrasi. Sepertinya rencananya hancur, pikirnya. Astor, air. Astor berdiri di samping Sarah dan Elfer ketika dia mendengar teriakan Sang. Sesaat kemudian, gelombang lumpur ungu meninggalkan mana shield milik Poison Adep dan menyerbu ke arah tim mereka. Untuk sesaat, Astor merasa seperti dia akan mati. Seorang ahli racun telah menyerangnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membela diri dari mantra semacam itu. Dan kemudian, cahaya oranye muncul dari belakang Poison Adep. Dan sesaat kemudian, BOOOM. Lautan racun yang sangat besar di terowongan dan bahkan ombak pun terbakar. Racun lemah terhadap api. Gelombang racun yang baru saja menghancurkan semua orang telah berubah menjadi gelombang api. Tapi saat Astor melihat itu, matanya membelalak. Dia bisa mengatasi api. Turun. Astor mendorong Elfer dan Sarah ke tanah. Sesaat kemudian, dia menggunakan seluruh mana miliknya untuk mengubur mereka bertiga di dalam air. SSSS. Air berubah menjadi uap dalam sekejap. Bang! Lingkaran sihir di semua seragam mereka diaktifkan di kepala mereka, dan gelombang uap serta api melewati mereka. Tanpa penghalang air, lingkaran sihir akan hancur karena ledakan dahsyat. Namun berkat penghalang air, lingkaran sihir berhasil bertahan. Astor merasakan gemuruh di tanah, dan dia menyadari bahwa terowongan di belakang penyihir racun runtuh akibat ledakan tersebut. Tidak, Sang, pikir Astor. Ahli racun itu tercengang karena terkejut. Api, targetnya seharusnya memiliki Ice Affinity. Dari mana datangnya semua api ini? Meskipun segala sesuatu di sekitar Poison Adep telah meledak, mana shield miliknya telah memblokir semuanya.
Satu-satunya hal yang hilang darinya adalah banyak mana. Bang! Tiba-tiba, ahli racun terlempar ke samping saat ledakan pendek petir hitam menghantam mana shield miliknya. Kegelapan, sang ahli racun berpikir dengan ketakutan ketika sebagian besar mananya lenyap. Bang! Mana shield milik Poison Adept menghantam sisi terowongan, dan dia berbalik. Matanya melebar melihat apa yang dilihatnya. Itu adalah mayat yang tercemar, terbakar parah, dan tidak dapat dikenali yang berdiri di sampingnya. Sesaat kemudian, semua kulit yang terbakar lenyap dan rontok, dan sang yang sehat terlihat di bawahnya. Pada saat itu, ahli racun merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Sang meledak ke depan dan menyerangnya lagi. Bang! Sang hanya menabrak tembok, yang segera runtuh. Bang! Tubuh sang meledak dengan ais mana saat dia menembak jatuh terowongan. Dia tahu bahwa ahli racun baru saja menggunakan mana step untuk melarikan diri. Bang! Kaki sang membentur salah satu dinding saat terowongan itu melengkung. Boom! Sang meledak ke depan dengan ledakan api. Gas panas dan udara menyapu tubuh sang saat dia meledak di terowongan. Ahli racun yang mundur itu berbalik, dan teror muncul di dalam hatinya ketika dia melihat betapa cepatnya sang mengikutinya. Kecepatan ini sungguh konyol. Targetnya seharusnya adalah prajurit tahap umum awal yang lemah. Dia belum mendaftar untuk ini. Persetan dengan Departemen Intelijen. Mereka benar-benar mengacau kali ini. Persetan ini, aku tidak akan mati di hadapan prajurit yang menyebalkan. Pikir ahli racun sambil melepaskan mana step lainnya. Ahli racun muncul di dekat pintu masuk gua yang digunakan tim pemburu. Lalu, dia dengan cepat mengeluarkan jimat. Jimat ini akan menembaknya keluar dari gua segera setelah diaktifkan. Ledakan, bang! Ahli racun mendengar ledakan yang mendekat dengan penuh teror. Kemudian, jimat itu diaktifkan. Wind mana berkumpul di sekitar Poison Adept, dan sesaat kemudian, dia melompat menuju lubang di atasnya. Tepat sebelum ahli racun hendak meninggalkan gua, dia melirik sang untuk terakhir kalinya. Saat itulah dia melihat gelombang hitam memenuhi pandangannya. Apa itu? Boom! Gelombang menyapu mana shield milik Poison Adept, dan Poison Adept menyadari dengan panik bahwa 1 ton mana miliknya telah dikonsumsi. Namun, itu bukanlah bagian yang paling menakutkan. Wind mana di sekelilingnya telah lenyap. Pada saat itu, ahli racun menyadari gelombang apa itu. Serangan jarak jauh dengan elemen kegelapan. Tubuh ahli racun terhenti di udara, dan dia melihat ke lubang di atasnya dengan ketakutan. Hanya 5 meter lagi. Namun, 5 meter ini mungkin sama saja dengan 5 kilometer. Kesenjangan tersebut tidak dapat diatasi. Dan kemudian, tubuh Poison Adept mulai berjatuhan. Karena ketakutan, dia berbalik ke pintu masuk terowongan. Dia melihat sasarannya dengan cepat mendekatinya di udara, sebagian tubuhnya membeku dan sebagian lagi terbakar. Dengan panik, ahli racun melepaskan baut lumpur yang telah disiapkan dari fokusnya dan menembakkannya ke arah sang. Bang! Sisi kanan tubuh sang meledak dengan api, dan dia tertembak ke kiri, menghindari mantra. Bang! Kaki sang meledak dengan es, dan dia menembak ke arah ahli racun lagi. Ahli racun hanya memandang sang dengan ketakutan. Dia tidak bisa menghindar. Mana step hanya dapat digunakan saat berada di tanah. Bang! Sang memukul perisai mana dengan pedangnya, dan tubuh ahli racun itu terlempar ke dinding. Bang! Sebuah kawah bundar muncul di dinding, tapi sesaat kemudian, mana shield di sekitar Adept menghilang. Mananya sudah habis. Dan sesaat kemudian, bang! Tubuh sang menghantam tubuh ahli racun yang terjatuh, mengubur keduanya di dinding. Di dalam lubang, sang mencekik Poison Adept dengan kedua tangannya saat dia mengaktifkan Darkness Absorb. Dalam kesakitan, ahli racun hanya mengulurkan tangannya ke wajah sang untuk mencakar matanya, tapi dia melihat tangannya berubah menjadi kulit tak bernyawa dari diri mereka sebelum mereka kehilangan seluruh kekuatannya. Hal terakhir yang dilihatnya adalah wajah terbakar dari targetnya yang mendapatkan kembali kehidupan dan vitalitasnya. Setelah ahli racun berubah menjadi mayat, sang melihatnya dengan alis berkerut. Saya ingin Anda memberikan rincian tentang klien Anda selagi Anda yakin akan kemenangan Anda. Kemudian, sang menoleh ke terowongan yang baru saja dia lewati dengan cemberut. Sedihnya, yang lain ikut campur. Dan sekarang, aku harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tahu tentang kekuatan dan afinitasku. Pada saat itu, pikiran gelap muncul di benak sang. Bab 259, Layanan Kebersihan. Sang mempertimbangkan sedikit pilihannya. Haruskah aku membunuh mereka untuk menjaga rahasiaku? Pikir sang. Sang bersedia berteman, tapi dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Faktanya, dia sudah terkejut bahwa dia telah memutuskan untuk menempatkan nyawa Astor, Elfer, dan Sarah di atas pengetahuan yang akan dia peroleh dari ahli racun. Jika sang membiarkan ahli racun membunuh ketiga orang ini, dia akan lebih yakin akan kemenangannya. Sang hanya perlu bertindak seolah-olah dia kehabisan mana dan mungkin terkena sedikit racun dalam perjalanan. Kemudian, dia hanya akan meminta ahli racun untuk memberitahunya siapa yang menugaskannya sebelum kematiannya. Dengan kepribadian ahli racun yang arogan dan banyak bicara, dia mungkin akan membocorkan rahasianya. Tapi ketika tiba saatnya, sang memutuskan untuk menyelamatkan nyawa ketiga pemburu itu. Saya sudah membuat keputusan sebelumnya. Sebaiknya lakukan semuanya. Jika saya membunuh mereka sekarang, saya tidak akan mendapatkan apapun yang saya inginkan. Kemudian, sang mengeluarkan sesuatu dari dunianya.
Itu adalah kristal komunikasi. Ya, suara dekan keluar dari kristal komunikasi setelah Sang mengaktifkannya. Saya diserang oleh seorang pembersih, kata Sang. Seberapa kuat? Tanya dekan. Ahli racun menengah, kata Sang. Jadi, kamu tahu kalau aku hanya akan membantumu melawan penyihir sejati dan prajurit panggung komandan, kata dekan. Aku membunuhnya, kata Sang. Lalu kenapa kamu menelponku? Aku sedang sibuk, ucap dekan dengan suara dingin. Seorang siswa saat ini dan 2 mantan siswa akademi kami hadir ketika saya melawannya. Mereka tahu tentang kekuatan dan afinitas saya, jelas Sang. Kalau begitu bunuh mereka. Jawabannya datang dalam sekejap. Sepertinya itu yang paling logis dan jelas bagi dekan. Apakah ada cara lain? Sang bertanya. Ada, tapi biayanya mahal bagi Anda, dan bukan tanpa risiko, jawab dekan. Mengambil pilihan ini adalah hal yang bodoh. Jangan pertaruhkan hidup Anda untuk sesuatu yang konyol seperti empati. Pada saat itu, soran terlintas di benak Sang. Soran dan dekan tidak bisa dipisahkan lebih jauh dalam pola pikir mereka. Aku sudah tahu pertanyaan ketiga yang kumiliki. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara dekan. Kemudian, Sang mendengar beberapa gerakan datang dari Communication Crystal. Kamu tidak bisa membicarakan detail seperti itu begitu saja melalui Communication Crystal, kata dekan dengan kesal. Soran hadir, dan aku tidak ingin kehilangan salah satu muridku karena kamu tidak bisa tutup mulut. Sang menarik napas dalam-dalam. Maaf, kata Sang. Kamu bisa bicara sekarang, kata dekan. Saya sudah mengetahui pertanyaan ketiga yang saya tanyakan kepada Tuhan, kata Sang. Bagaimana? Tanya dekan. Saya mencoba menanyakan pertanyaan yang sama kepada Tuhan selama persidangan, dan dia memberitahu saya bahwa dia telah menjawab pertanyaan itu dan saya harus menunggu hingga panggung komandan untuk mendapatkan jawabannya, kata Sang. Baiklah, dan kenapa kamu mengungkitnya sekarang? Sepertinya ini tidak ada hubungannya. Pertanyaan ketiga saya adalah, pola pikir apa yang terbaik untuk mencapai puncak dunia ini, jawab Sang. Kesunyian. Aku mengerti, kata dekan. Dekan tetap diam selama beberapa detik. Saya sangat yakin dengan pola pikir dan jalan saya, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengetahuinya lebih baik daripada penguasa dunia ini. Menurutku jalanku tidak salah, tapi jika salah, mungkin bukan yang terbaik bagimu untuk mengikutinya. Saya kira Anda tidak ingin berkomitmen pada jalur tertentu sementara Anda tahu bahwa Anda akan mendapatkan jawaban yang benar di masa depan, bukan? Tanya dekan. Benar, kata Sang. Saya mengerti gunanya membunuh mereka bertiga. Itu jelas merupakan pilihan dengan risiko paling kecil. Namun, jika kerjasama adalah cara yang lebih efektif, itu hanya akan merugikanku jika aku membunuh 3 orang yang kuanggap sebagai teman. Karena itu, saya tidak ingin membunuh mereka. Saya ingin tetap membuka semua pilihan saya, jelas Sang. Masuk akal, jawab dekan. Baiklah, aku akan mengirim Soran kemari. Dia akan menangani semuanya. Setelah dekan mengatakan itu, sambungan terputus. Sang menyimpan kristal komunikasi dan menunggu di dalam lubang di dinding. Di samping Sang tergeletak mayat ahli racun yang telah dinodai, yang oleh Sang disebut sebagai pembersih. Seorang pembersih adalah agen dari layanan kebersihan, dan layanan kebersihan adalah nama organisasi pembunuhan terbesar dan satu-satunya di wilayah Duke Warwine. Dibandingkan dengan apa yang diharapkan, klien dari layanan kebersihan tidak membayar sesuai dengan kekuatan target namun sesuai dengan kekuatan pembersih. Jika seseorang mau, seseorang dapat menyewa penyihir sejati untuk menangani seorang murid magang. Tentu saja, jika demikian, harganya akan sangat mahal. Tentu saja, cleaning service tidak akan menerima misi jika kemungkinan kematian agen mereka di atas 20%. Sang yakin bahwa layanan kebersihan juga akan menerima pengiriman ahli awal yang normal. Fakta bahwa seseorang telah mempekerjakan seorang mid adept dengan fokus berarti bahwa seseorang tidak ingin mengambil risiko dan bahwa mereka memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan dalam jumlah besar. Mereka ingin Sang mati, dan mereka bersedia membayar mahal atas kematiannya. Sang masih mencoba memikirkan siapapun yang telah dia sakiti sedemikian rupa. Terlebih lagi, mengapa mereka baru menyewa cleaning service sekitar 6 bulan yang lalu? Pada saat itu, Sang telah berlatih pengasingan selama lebih dari 2 bulan. Jika Sang membunuh seseorang yang penting, mereka akan segera menyewa layanan kebersihan. Mereka tidak akan pernah menunggu beberapa bulan. Terlebih lagi, Sang baru berada di akademi sebelum dia memasuki pengasingan. Dan sebelum itu, saya tidak membuat musuh di Taman Duke Warwine. Penjaganya juga sangat baik, sekalipun mereka menginginkan kekayaan, jumlah yang harus mereka bayarkan kepada cleaning service jauh melebihi semua milikku. Saya kira itu bukan orang dari desa Koldew. Semua orang baik, dan sejujurnya, meskipun mereka punya banyak uang, mereka tidak punya uang sebanyak itu untuk mempekerjakan seseorang sekuat ini. Hutan liar tengah. Saya membunuh 3 bandit, dan kereta luncur saya menembus beberapa dinding. Para penjaga bahkan menertawakan hal itu. Hutan liar selatan. Saya hanya lewat dan berbicara dengan seseorang tentang laba-laba itu. Para bandit, hanya orang gila yang akan mengirimkan pembersih sekuat itu untuk mengejar seseorang yang membunuh beberapa anggota baru. Terlebih lagi, mereka mungkin bahkan tidak tahu siapa saya. Penjaga di Blizzard's Edge, secara teori, dia bisa mendapatkan uang itu, tapi aku bahkan tidak melakukan cukup banyak kerusakan padanya. Ya,
Dia mungkin marah karena dia tidak bisa menipuku dari kayu esku, tapi dia tidak akan mengirim seseorang sekuat itu untuk mengejarku. Dia pada dasarnya akan membuang sejumlah besar uang keluar jendela tanpa manfaat apapun. Tidak ada orang lain di dalam Blizzard's Edge yang membuatku kesal. Itu hanya menyisakan surga prajurit. Aku tidak pernah mengganggu siapapun dari guild berburu atau prajurit atau penyihir manapun. Itu hanya menyisakan akademi prajurit. Sang memikirkan tentang kehidupannya di akademi. Tentu, ada pasangan yang punya alasan bagus, tapi mengapa mereka menunggu begitu lama untuk mempekerjakan seseorang? Jika saya menyebabkan kerusakan, mereka akan segera menyewa layanan kebersihan. Sang hanya bisa menghela nafas. Saya tidak punya ide. Pada saat itu, Sang mendengar suara pelan seseorang mendarat di tanah. Sang menoleh. Soran ada di sini. Bab 260, Kontrak Ajaib. Soran berdiri di tengah gua dan menatap Sang, yang saat ini sedang duduk di lubang kecil yang dibuatnya. Kemudian, Soran tersenyum. Saya sudah mendengar percakapan awal Anda dengan guru, kata Soran, dan saya rasa saya perlu meminta maaf atas kata-kata saya sebelumnya. Kamu bisa saja membunuh ketiga siswa itu tanpa dampak apapun. Lagi pula, kamu sudah mendapat izin dari guru. Dia bahkan mendorongnya. Namun, alih-alih melakukan itu, Anda memutuskan untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk membiarkan mereka hidup. Soran melompat ke lubang, dan Sang memberi ruang untuknya. Soran memandangi mayat yang dinodai itu dan mengambil space ring-nya untuk memeriksanya. Sejujurnya, ketika saya mendengar apa yang terjadi, saya menjadi marah dan jijik karena saya yakin Anda akan membunuh mereka bertiga begitu saja, kata Soran sambil melihat melalui space ring. Tetapi bayangkan betapa terkejutnya saya ketika saya mendengar bahwa Anda tidak ingin melakukan hal itu. Setelah beberapa detik, Soran melemparkan space ring ke Sang. Tidak ada informasi tentang pemohon, seperti biasa. Ada beberapa benda di sana yang bernilai sedikit, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan space ring itu sendiri. Saya akan menyarankan Anda untuk menjual space ring ke akademi untuk mendapatkan keuntungan yang besar kecuali Anda sendiri yang membutuhkannya. Kemudian, Soran melihat fokus, dan alisnya terangkat karena terkejut. Nah, itu sejumlah uang, katanya sambil memegang fokus. Saya menyarankan Anda untuk juga menjual ini ke akademi. Akademi, Sang bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Soran hanya tersenyum. Kami menjualnya kembali ke cleaning service dalam lelang bulanan kami. Fokus yang sudah dirakit lengkap harganya jauh lebih mahal daripada komponennya, dan akan sia-sia jika membongkarnya selagi ada pembeli yang menunggu. Sang mengangguk. Pokoknya, kata Soran sambil menatap Sang lagi sambil tersenyum. Aku senang kamu tidak sekejam yang kukira. Sejujurnya, aku berasumsi kamu seperti guru, dan guru, ya, kamu tahu. Sang mengangguk. Aku tahu betapa berbedanya kalian berdua. Soran juga mengangguk. Jadi, apa solusi dari masalahku saat ini? Sang bertanya. Akan kutunjukkan padamu. Di mana mereka? Soran bertanya. Sang memasukkan fokus dan cincin luar angkasa ke dalam dunianya dan melompat menjauh dari terowongan, mendarat di tanah. Soran mengikuti Sang, dan mereka berdua berjalan menyusuri terowongan. Namun, mereka tidak perlu berjalan lama. Hanya beberapa detik kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan beberapa saat kemudian, tim yang terdiri dari 3 orang tiba di terowongan Sang. Astor adalah orang pertama yang melihat Sang dan Soran, dan ketika dia melihatnya, dia menghela nafas lega. Tim berlari dan berhenti di depan Sang. Apa yang terjadi dengan Sang ahli? Sarah bertanya dengan alis berkerut. Aku sudah menanganinya, kata Soran sebelum Sang bisa mengatakan apapun. Sang tidak membantahnya. Terima kasih banyak, Wakil Dekan Soran, kata Sarah sambil membungkuk sopan. 2 orang lainnya juga membungkuk sebagai ucapan terima kasih. Soran hanya mengangguk sambil tersenyum. Kita tidak bisa membiarkan orang luar menyerang siswa kita. Sang menelepon saya segera setelah dia melihat penyerangnya, dan saya tiba secepat mungkin. Tim itu mengangguk, tetapi mereka juga mengerutkan alis. Jika kami tahu, kami tidak akan kembali, kata Elver sambil menghela nafas. Kamu tidak mungkin tahu, kata Soran dengan nada tenang. Jika Sang berteriak untuk menghubungiku, musuh akan lari. Omong-omong, kata Astor ketika dia mengingat sesuatu. Kenapa dia lari saat kita muncul? Ledakannya, kata Sang dengan tenang. Api itu menyerangnya dari depan dan belakang, menghabiskan mananya. Setelah itu, aku mendapat serangan mendadak, dan dia melarikan diri. Alasan mengapa aku mengejarnya adalah untuk memberikan lokasinya kepada Wakil Dekan Soran. Ngomong-ngomong, dari mana asal apinya? Elver bertanya. Soran hanya menyeringai. Sepertinya aku tahu, katanya sambil menatap Sang. Firebomb akhirnya terbukti bergunakan. Sudah kubilang kamu akan membutuhkannya suatu saat nanti, tapi kamu bilang sesuatu dengan kekuatan sekecil ini bahkan tidak bisa melukai siapapun. Sang hanya menunduk sambil mengerutkan kening. Wakil Dekan, kamu tidak boleh mengolok-olok Sang dalam situasi ini, kata Astor dengan suara dingin namun penuh hormat. Kamu seharusnya melihatnya. Dia berhasil bertahan melawan Myth Adept dengan Poison Affinity untuk waktu yang lama, dan dia bahkan berhasil mengusirnya. Aku tahu, kata Soran sambil tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu Sang. Aku hanya menggodanya karena aku bangga padanya. Sang hanya mengerutkan kening. Soran sangat berbeda dari saat saya bertemu dengannya sebelumnya, kecuali untuk pertama kalinya.
Saat aku pertama kali bertemu dengannya, dia juga orang yang ceria, tapi begitu dia mengetahui lebih banyak tentangku, dia menjadi dingin. Apakah keputusanku untuk menyelamatkan yang lain sangat berharga sehingga Soran mengubah seluruh perilakunya terhadapku? Sang melirik Soran. Ini juga bisa menjadi metode untuk memperkuat perilaku yang baik. Saya melakukan sesuatu yang dia setujui, dan dia segera memuji saya atas tindakan saya. Ini hampir seperti aku seekor anjing. Atau seorang pelajar. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru. Namun, aku tidak hanya punya kabar baik, kata Soran sambil mengerutkan alisnya. Tiga lainnya memandang Soran dengan rasa ingin tahu. Kalian bertiga bukannya tidak berpengalaman, dan kalian bertiga tahu bahwa seorang pejuang tahap umum awal tidak bisa melawan seorang mahir menengah dalam keadaan normal, katanya. Tiga lainnya tetap diam, bersinar. Saat itu, Soran memanggil 3 lembar kertas. Alasan mengapa Sang bisa begitu kuat terkait dengan rahasia akademi dan alasan mengapa dia menghilang selama setahun terakhir. Untuk saat ini, itu masih rahasia, tetapi jika semuanya berjalan baik, kami akan dapat mempublikasikannya dalam waktu sekitar 2 bulan. Tetapi kekuatan Sang masih perlu dirahasiakan, bahkan ketika rahasianya akhirnya diketahui publik. Hari ini, Anda melihat kekuatan Sang yang sebenarnya, dan saya tidak bisa mengambil risiko orang-orang tertentu mengetahui kekuatan Sang. Soran menyerahkan ketiga kontrak itu, dan mereka membacanya. Kontrak ajaib, kata Sarah sambil mengerutkan kening. Soran menjawab, maaf, tapi kami tidak bisa mengambil risiko. Kontrak tersebut menyatakan bahwa mereka bertiga dilarang membicarakan kekuatan Sang dalam hal apapun. Kontraknya tidak ada durasinya, kata Sarah. Soran mengangguk. Ini harus tetap menjadi rahasia tanpa batas waktu. Kamu ingin kami membuat lingkaran sihir mengacaukan ingatan kami tanpa batas waktu? Sarah bertanya tanpa kebahagiaan apapun. Kontrak ajaib memasukkan lingkaran ajaib ke dalam pikiran seseorang. Jika orang itu bermaksud mengungkap rahasianya, segala macam konsekuensi bisa terjadi. Orang tersebut bisa saja mati. Sebagian dari ingatan mereka bisa terhapus. Namun dalam hal ini penerbit kontrak, Soran, akan diberitahu, dan penandatangan kontrak akan merasa sakit hingga menyerah. Kontrak semacam itu membebani pikiran seseorang, dan sebagian besar digunakan sebagai upaya terakhir. Itulah mengapa kamu mendapat masing-masing 100.000 emas, kata Soran. Di kontrak tertulis begitu. Itulah yang dimaksud guru ketika dia mengatakan bahwa itu akan menghabiskan banyak uang bagiku, pikir Sang. Ketika Elfer mendengarnya, dia segera menandatangani kontrak dan menyerahkannya kembali kepada Soran sambil tersenyum. 100.000 emas adalah uang yang banyak. Sebelumnya, Elfer masih mengkhawatirkan masa depannya. Lagi pula, dia belum melupakan pertengkarannya dengan Sarah. Elfer telah memikirkan apakah dia ingin keluar dari tim atau tidak. Tapi sekarang, keputusan sudah dibuat. Dengan 100.000 emas, dia tidak perlu berburu dalam waktu lama, dan dia bisa fokus penuh pada latihannya. Itu setara dengan pendapatan 1 tahun. Hanya sebagai imbalan untuk menandatangani kontrak. Tidak masalah. Soran tersenyum pada Elfer dan memberinya space ring. Elfer dengan bersemangat mengambil space ring dan melihat ke dalam. Tapi itu kosong. Elfer memandang Soran dengan bingung. Space ring adalah hadiahmu, kata Soran. Harganya sekitar 100.000 emas. Mata Elfer melebar, dan dia melihat space ring dengan kaget. Ya, space rings bernilai 100.000 emas, tapi space rings itu adalah yang termurah dari yang murah. Yang ini mungkin bernilai 2 kali lipat. Terima kasih banyak, Elfer berkata sambil membungkuk. Bisakah kita mengubah klausul? Tanya Astor. Soran menoleh. Yang mana? Astor memandang Sang. Aku tidak butuh uang, kata Astor, mengejutkan semua orang kecuali Sarah. Sang menyelamatkan hidup kami, dan saya bersedia merahasiakannya. Saya tidak membutuhkan uang darinya. Ketika Sang mendengar itu, entah bagaimana dia merasa hangat di dalam. Sang belum merasakan hangatnya persahabatan sejak dia meninggalkan bumi. Seorang teman yang rela melepaskan uang sebanyak itu demi orang lain sungguh langka dan berharga. Ini bukan uang Sang, kata Soran. Itu uang akademi. Oh, baiklah, kalau begitu, kata Astor sambil tertawa canggung sambil menandatangani kontrak. Soran mengangguk dan juga memberi Astor cincin luar angkasa. Terima kasih, Astor, sungguh, kata Sang. Untuk itulah teman-teman ada di sana, kan? Astor bertanya sambil tersenyum. Sang mengangguk setelah beberapa saat. Saya rasa begitu. Sekarang, hanya Sarah yang tersisa. Sarah melihat kontraknya. Kemudian, dia melihat ke arah Soran dan Sang. Dan kembali ke kontrak lagi. Dia mengerutkan alisnya. Lagi pula aku tidak punya pilihan dalam hal ini, katanya dengan suara dingin sambil menandatangani. Sarah menyerahkan kontrak itu kepada Soran, yang menyerahkan space ring kepadanya. Setelah itu, Sarah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih semuanya, kata Sang. Tidak, aku harus berterima kasih, kata Elfer sambil tersenyum cerah. Astor hanya mengangguk sambil tersenyum sendiri. Sarah tidak mengatakan apapun. Setelah itu, semua orang kembali ke pintu masuk gua. Namun, selama perjalanan singkat mereka, Soran menemukan momen kecil untuk membisikkan sesuatu kepada Sang. Aku berbohong. Itu uangmu. Sang tidak terkejut. Cek 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 cek.
Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus 0 subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.